Halo teman kebun raya, di episode sebelumnya kita telah membahas mengenai proses repotting tanaman Nepenthes atau kantong semar hasil dari aklimatisasi. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana perawatan tanaman hasil dari repotting ini. Bersama saya Kak Kebun Rizal, kita akan membahas bagaimana perawatan tanaman ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini ya. Hal yang pertama yang kita bahas adalah pertama yaitu dari segi penyiramannya. Nah, ini yang paling basic ya, yang paling inti dari perawatan tanaman kantong semar ini. Jadi tanaman kantong semar ini merupakan tanaman yang minim perawatan. Jadi sangat cocok bagi teman kebun raya yang memang memiliki aktivitas padat di luar sana. Nah, jadi yang pertama adalah dari segi penyiramannya, teman kebun raya cukup diberikan penyiraman 1 kali dalam sehari. Bisa di pagi hari maupun di sore hari. Jadi intinya kita melembabkan dari si tanaman tersebut. Nah, itu yang pertama adalah penyiramannya atau pemberian air. Itu bisa menggunakan jika teman kebun raya mempunyai AC di rumahnya. Nah, itu bisa menggunakan air AC. Nah, karena air AC tersebut itu rendah akan kandungan kalsiumnya. Karena tanaman ini itu tidak memerlukan kalsium pada air tersebut, karena tanaman kantong semar ini merupakan tanaman yang memang hidup di lahan yang miskin atau tidak terlalu banyak nutrisi. Nah, jadi tanaman ini memang tanaman yang bisa bertahan dalam kondisi lingkungan yang memang minim akan nutrisi pertumbuhan tersebut. Yang kedua adalah dari segi, nah ini yang juga tak kalah penting, yaitu dari segi penempatan tanaman ini, karena ini akan berhubungan dengan kebutuhan dari sinar matahari untuk tanaman ini. Nah, kalau tanaman ini karena baru hasil repotting dari tadinya di dalam tabung yang memang terjaga dari segi kelembabannya, saya sarankan untuk menempatkannya itu jangan langsung terkena matahari, atau yaitu ditempatkan di tempat yang ternaungi seperti itu. Tapi masih juga terdapat sedikit cahaya matahari yang dapat memberikan pertumbuhan bagi tumbuhan tersebut. Jadi itu penempatannya jangan, saya sarankan jangan langsung terkena matahari. Yang berikutnya adalah yaitu pemangkasan. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di sini ada beberapa kantung yang memang sudah kering. Nah, untuk perawatannya teman-temannya cukup untuk memangkasnya menggunakan gunting. Langsung aja ya, kita pangkas kantungnya. Kita pangkas kantung-kantung yang memang sudah kering. Jadi jangan takut ya teman kebun raya, kan nanti pun dia akan tumbuh kembali. Oke, pangkas sampai semua kantung yang kering sudah kita pangkas. Nah, ini ya. Jadi terlihat lebih segar lagi. Jadi itu pemangkasannya, itu bisa dilakukan ketika ada kantung yang memang sudah kering. Yang berikutnya adalah pemupukan. Nah, sebetulnya tanaman ini bisa dibilang tidak perlu pemupukan. Karena apa? Tanaman ini saya jelaskan ya. Jadi kantung semar ini, kantungnya itu tumbuh ketika tanaman tersebut memang kelaparan. Nah, jadi ketika dia lapar, dia akan menumbuhkan kantungnya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita buat dia lapar, kita akan melihat kantungnya akan tumbuh pada ujung-ujung daun seperti ini. Nah, karena ini tanaman hias dari kantungnya, oleh karenanya kalau kita memberikan pupuk, justru itu akan menimbulkan tanaman tersebut itu kenyang ya, kenyang sehingga tidak akan menumbuh. Kemungkinan tidak akan menumbuhkan kantungnya karena dia sudah kenyang dengan nutrisinya. Tapi kalau kita tidak beri pupuk, otomatis dia akan kelaparan dan dia akan menumbuhkan kantungnya. Tetapi kalau misalkan tanamannya sudah tumbuh dewasa,
dan kantungnya sudah tumbuh besar, nah teman kebun raya juga bisa memberikan makan secara langsung pada kantungnya. Tapi ini kalau sudah tumbuh besar si tanamannya dan juga kantungnya, yaitu dengan menggunakan serangga yang telah mati, misalkan seperti serangga jangkrik yang mati ataupun yang serangga lalat. Nah, itu bisa kita langsung berikan makan ke dalam kantungnya. Nah, itu akan memberikan makanan ataupun nutrisi bagi tanaman tersebut. Nah, jadi pemberian pupuknya pun seperti itu ya. Jadi tidak seperti halnya tanaman-tanaman lain yang diberikan pupuk vitamin B1 ataupun diberikan NPK. Tapi tanaman ini memang tanaman yang memang sebetulnya tanaman yang tidak membutuhkan pupuk ataupun perawatan khusus, karena memang dia pun hidup di di tempat yang miskin nutrisi, dan dia sudah mempunyai perangkap kantung ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Jadi gimana buat ya? Lebih simpel ya, lebih mudah. Jadi tanaman ini memang tanaman yang memang minim perawatan, yang cocok sekali untuk teman kebun raya jadikan koleksi di rumahnya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman kebun raya, dan selamat mencoba. Update terus informasi tentang dunia tumbuhan di kebun raya dengan cara subscribe channel YouTube Kebun Raya _ID. Ayo ke kebun raya!